Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita akan belajar mengenai relasi dan fungsi. Nah, setelah mempelajari materi ini, kalian diharapkan bisa mendeskripsikan perbedaan konsep antara apa itu relasi dan apa itu fungsi, kemudian menerapkan konsep fungsi linear, menggambarkan fungsi kuadrat, konsep fungsi kuadrat itu sendiri, eksponen, logaritma, dan trigonometri. Jadi untuk relasi dan fungsi, kita harus tahu dulu pengertiannya, apa itu relasi dan apa itu fungsi. Sedangkan untuk konsep fungsi, itu ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada konsep fungsi linear, fungsi kuadrat, fungsi eksponen, logaritma, trigonometri. Dan untuk fungsi kuadrat ini ada materi mengenai menggambarkan suatu grafik. Oke, lanjut. Di sini perbedaan antara konsep relasi dan konsep fungsi. Relasi itu apa sih? Relasi itu adalah suatu hubungan. Nah, relasi di sini langsung saja, relasi dalam matematika menyatakan hubungan antara dua himpunan dengan aturan tertentu. Jadi antara dua himpunan, ini kan himpunan nih. Nah, dua himpunan dengan aturan tertentu. Untuk memahami konsep relasi, mari kita perhatikan contoh berikut. Dari 4 siswa yang mengikuti kegiatan ekstrakurikuler diperoleh keterangan sebagai berikut. Pertama, Ana dan Rini ikut kegiatan bola voli. Misalnya nih, kita langsung ya ke sininya ya. Keterangan tentang kegiatan ekstrakurikuler di atas dapat dikelompokkan menjadi, misalkan ini himpunan A. Himpunan A itu adalah himpunan pesertanya. Jadi orang-orangnya nih kayak Ana, Rini, Budi, Dian, Rini, Ana. Nah, itu ikut masuk ke himpunan peserta kegiatan ekstrakurikuler orangnya. Nah, kita misalkan B ini adalah himpunan jenis kegiatan ekstrakurikulernya. Nah, di sini himpunan A ada siapa aja di sini? Ada Ana, kemudian ada Dian, kemudian ada Rini, dan terakhir ada Budi. Nah, kegiatannya apa aja? Ada di sini ada bola voli, bulu tangkis, paskibra, menyanyi dan menari. Kita masukkan ke sini ke himpunan yang B. Nah, diagram di samping menggambarkan suatu hubungan himpunan A dan himpunan B. Tadi apa? Ana dan Rini itu ikut kegiatan apa? Kegiatan bola voli. Jadi kita tarik garis dari himpunan A, si Ana ini dia mengikuti bola voli. Rini juga sama ya, mengikuti bola voli. Kemudian Budi ikut kegiatan bulu tangkis. Dua Budi itu. Budi ikut kegiatan bulu tangkis dan Budi itu ikut kegiatan bola voli. Kemudian Dian dan Ana ikut kegiatan paskibra. Dian ikut kegiatan paskibra, Ana juga ikut kegiatan paskibra. Dan keempat, Dian dan Rini ikut kegiatan menyanyi. Dian ikut kegiatan menyanyi, Rini juga ikut kegiatan menyanyi. Dan terakhir Dian ikut kegiatan menari. Berarti Dian ada 3 ya. Dia menari, menyanyi, nama paskibra. Nah, dari himpunan yang ini, himpunan A dan himpunan B. Nah, ini itu menggambarkan suatu hubungan himpunan A dan himpunan B yang menyatakan anggota-anggota A ikut kegiatan anggota himpunan B, atau anggota himpunan B itu merupakan kegiatan dari anggota himpunan A. Jadi di sini ada 3 cara nih untuk menyatakan relasi, yaitu ada diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan grafik kartesius. Nih contohnya, nanti ibu kan kirimin gambarnya ke kalian untuk materi relasi dan fungsinya. Diketahui himpunan A, ada himpunan A 1, 2, 3, 4, 5, himpunan B nya negatif 1, 2, 3, 4, 5. Nyatakan relasi himpunan A ke himpunan B dengan dua lebihnya dari diagram panah, himpunan pasangan berurutan, dan grafik kartesius. Kita bikin diagram panah yang kayak gini. Diagram panah ini namanya diagram panah ya. Nah, apa ini? Kita tulis dulu himpunan A-nya 1, 2, 3, 4, 5. Himpunan B-nya negatif 1, 2, 3, 5. Nah, apa sih keterkaitan antara himpunan A dan himpunan B? Itu adalah dua lebihnya dari. Berarti dua lebihnya dari berapa gitu. Jadi kayak negatif 1, pokoknya himpunan B ini dikalikan 2, hasilnya ada di himpunan A. Jadi 1 itu 2 lebihnya dari negatif 1. 4 itu 2 lebihnya dari 2. Dan 5 itu 2 lebihnya dari 3. Gitu ya.
Iya enggak? Kayak gini nih. Negatif 1, 0, 1, 2, 3, 4, 3, 4, 5. Jadi 2 lebihnya dari, maksudnya ketika himpunan B itu ditambahkan 2 hasilnya ada di himpunan A. Ketika himpunan B itu ditambahkan 2 hasilnya ada di anggota himpunan A. Sama ini juga ya. Jadi kayak seakan-akan 1 dikurangi 2 gitu aja lah. 1 dikurangi 2 negatif 1, 4 dikurangi 2, 2, 5 kurangi 2, 3. Jadi 2 lebihnya dari gitu. Oke, diagram kartesius juga sama. Ini namanya diagram panah ya anak-anak ya. Diingat-ingat ini namanya diagram panah. Nah ini namanya diagram kartesius. Untuk kartesius kita bikin, masih inget nggak? Kalau kartesius kalian buat garis. Kalau garis ke samping namanya garis X. Kalau garis ke atas namanya garis Y. Kalau vertikal itu garis ke atas namanya garis Y. Kalau horizontal itu namanya garis X ya. Kemudian kalian tentukan dulu yang X. X itu apa aja? Jadi kalau misalnya untuk himpunan X itu dia itu anggota himpunan A. Kalau himpunan Y dia anggota himpunan B. Untuk pertama itu adalah X, Y. 1 dengan negatif 1. Cari 1 mana? Ini ya. Kita tarik ke sini, negatif 1-nya mana? Tarik ke sini ketemu di titik ini. Nah, titik ini kita namakan titik 1 dan negatif 1. Oke, lanjut. Ini X-nya berapa di sini? X-nya 4 ya. Kemudian Y-nya 2. Kita tarik titik-titik ini ketemu di titik ini namanya titik 4,2. Kemudian untuk yang ketiga kita tarik akhirnya ketemu titik 5,3. Nah, ini namanya diagram kartesius. Tadi diagram panah. Nah, kalau untuk himpunan pasangan berurutan berarti kita tinggal dalam kurung aja. Dalam kurung, kemudian buka kurung. Himpunannya berapa? 1, negatif 1, terus 4,2 dan terakhir adalah 5,3. Itu 3 cara untuk menyatakan relasi. Lanjut di sini untuk fungsi atau pemetaan. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B itu disebut fungsi jika setiap unsur atau anggota dari himpunan A itu dipasangkan tepat satu dengan anggota himpunan B. Jadi dia tidak mendua, jadi tepat satu gitu. Himpunan A dipasangkan tepat satu dengan himpunan B. Misal di sini ada contoh. Diketahui fungsi fx itu berapa? 3x min 1 dengan x-nya itu anggota bilangan 1, 2, 3, 4. Carilah fungsi 1, fungsi 2, fungsi 3, dan fungsi 4. Yang ke B adalah carilah daerah hasilnya. Yang ketiga adalah gambarnya grafiknya pada bidang kartesius. Oke, gini nih caranya. Jadi untuk misalkan situ ya, kita contoh dulu, tulis contoh fx itu 3x min 1. Oke, jadi untuk fx-nya yang pertama adalah carilah f1, f2, f3, f4. Kita tulis dulu fungsinya. Fungsi x-nya itu berapa? 3x dikurangi 1. Kalau untuk f1 kita ganti x-nya dengan 1. Kalau f2 kita ganti fungsinya dengan x-nya dengan 2. Kalau f3 ganti fungsi x-nya dengan 3 dan 4 dengan 4. Kalau dia f1 maka f-nya fungsinya menjadi 2. Kalau f2 menjadi 5 dan f3 8 dan terakhir f4 adalah 11. Carilah daerah hasilnya. Tadi kan berapa? 1, 2, 3, 4. Hasilnya ini ya. Berarti kita tulis. Cara penulisannya gini. Daerah hasilnya sama dengan buka kurung. Tulis lagi. 2, 5, 8, dan 11. Nah, yang ketiga, gambarlah grafik pada bidang kartesius. Jadi grafik kartesiusnya gini. Tuh, sama kayak tadi. Ini berapa? Kalau fungsinya 1, dia hasilnya 2. Tuh, jadi kalau dia fungsinya 1, dia hasilnya 2. Cari titik di sini. Kemudian dia kalau fungsinya 2 hasilnya 5. Fungsinya 2 hasilnya 5.
Fungsinya 3 hasilnya 8 dan fungsinya 4 hasilnya 11. Itu untuk fungsi atau pemetaan. Nah, cara mencarinya gitu ya. Nah, yang ke B. Tadi kan relasi dan fungsi pengertiannya ya sama cara mencari untuk fungsi pemetaannya. Sekarang kita masuk ke fungsi linear. Yang namanya fungsi linear itu adalah suatu fungsi yang variabel bebasnya itu paling tinggi berpangkat 1. Jadi paling tinggi itu pangkatnya itu 1. Nah, bentuk umumnya gini. Fx sama dengan Ax plus B. A ini namanya gradien atau koefisien arah garis, sedangkan B itu namanya konstanta. Jadi di sini ada dua bentuk persamaan fungsi linear. Ada eksplisit. Eksplisit itu adalah y sama dengan bla 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 bla. Kalau bentuk implisit, x-nya, b-nya, x-nya, y-nya, konstantanya itu digabung jadi 1 sama dengan 0. Itu implisit. Contoh di sini. Nah, ini untuk gradiennya. Gradien itu konstanta yang merupakan tingkat kemiringan garis. Jadi ini tuh gradien itulah konstantanya yang menunjukkan tingkat kemiringan garis. Nah, rumusnya itu adalah delta y per delta x. Untuk rumus m gradien itu kita lambangkan dengan m. Jadi m-nya itu sama dengan delta y per delta x. Kalau delta y itu adalah pengurangan antara y2 dikurangi y1. Kemudian untuk delta x sama dengan x2 dikurangi x1. Itu. Ini fungsi rumusnya. Nanti tinggal deltanya aja di mana di sini nih. Nah, kayak tadi tuh. Kayak ini anggap aja kayak misalnya ini Y1, ini Y2, ini X1, ini X2 misal gitu. Nah, ini. Kemudian setelah gradien ada persamaan garis lurus melalui titiknya apa? P dalam kurung XP, YP dengan gradiennya M. Jadi kalau untuk gradiennya aja rumusnya delta Y per delta X. Kalau misalnya untuk mencari gradien dengan titik P dalam kurung XP, YP caranya gini tuh. Contohnya, Y dikurangi YP sama dengan M dalam kurung X dikurangi XP. Nah, tentukan persamaan garis yang melalui titik A. Titik A-nya berapa? 2, negatif 5. Berarti XP-nya 2, YP-nya negatif 5. Gradiennya berapa M-nya? M-nya 3. Oke, kita cari di sini. Jadi untuk titiknya 2, negatif 5, gradiennya M itu kita substitusikan persamaannya tadi gimana? Y dikurangi YP sama dengan M dalam kurung X dikurangi XP. Jadi Y sama dengan 5 ditambah dengan 3 dalam kurung X min 2. Berarti Y plus 5. Kenapa plus 5? Kenapa plus 5? Ini harusnya negatif ya. Karena ini negatif nih, ini negatif 5, jadi negatif kali negatif positif. Y plus 5 sama dengan 3x min 6. 3x min 6. 3 kali x, 3x. 3 kali negatif 2, negatif 6. Kita buat y-nya sendirian, dia jadi jomblo gitu ya. Jadi y-nya sendirian, kita pindahin 5-nya nih ke kanan biar ada temennya nih, biar gak jomblo lagi, biar dia punya pasangan. Nah, berarti y sama dengan 3x dikurangi 6 kurangi 5, berarti y-nya sama dengan 3x dikurangi 11. Jadi persamaan garisnya gimana? Titiknya ini, gradiennya ini. Nah, titik garisnya, persamaan garisnya berapa? 3x sama dengan 3x, y sama dengan 3x min 11. Tadi yang diketahuin titik sama gradien. Nah, ini kalau misalnya yang diketahuin dua-duanya titik nih. Y min Y1. Nih, melalui dua titik. Titiknya itu A sama titik A sama titik B. Titik A-nya X1, Y1, titik B-nya X2, Y2. Jadi kalau misalnya untuk persamaan garis lurus, kalau dia punya dua titik, titik A dan titik B, dia penyelesaiannya gimana? Y min Y1 per Y2 min Y1 sama dengan X min X1 per X2 min X1. Contoh, tentukan persamaan garis lurus yang melalui titiknya nih 3, negatif 2 dan negatif 5,4. Jadi disubstitusiin aja. Ini namanya X1, ini namanya Y1, ini namanya
Iya, ini namanya X2, ini namanya Y2. Nanti disubstitusiin aja. Nanti kan ketemu nih hasilnya Y plus 2 per 6 sama dengan X min 3 per negatif 8. Kita kalikan silang. Jadi Y plus 2 dikali negatif 8, 6 dikali X negatif min 3. 6 dikali X min 3. Ketika sudah dikalikan, kita kali silang, sudah kita kalikan ini dalam kurungnya dengan negatif 8 dikali dalam kurungnya dengan 6. Hasilnya adalah 3x plus 4y sama dengan 1. Jadi persamaan garis lurus yang melalui titik 3, negatif 2 dan negatif 5,4 itu adalah 3x ditambah 4y sama dengan 1. Ini yang tadi udah ya. Kalau tadi diketahui titik sama gradiennya, udah. Kita ketahui misalnya antara titiknya ada 2, udah. Kalau misalnya ini diketahui persamaan garis yang memotong sumbu X, itu rumusnya Y per B ditambah X per A sama dengan 1. Nanti ini contohnya dipelajarin, kemudian kita lanjut aja ke titik potong dari 2 garis lurus. Contoh aja langsung ya. Tentukan nilai X dan Y yang memenuhi persamaan 3X plus Y sama dengan 5 dan 2X plus 3Y sama dengan 1. Jadi dia itu ada 2 garis lurus. Nah, kita itu cari titik potongnya berapa. Dia punya 2 persamaan nih. Persamaan pertama 3x plus 5y. 3x plus y sama dengan 5. Persamaan keduanya adalah 2x plus 3y sama dengan 1. Untuk 3x plus y sama dengan 5, kita cari y-nya. Berarti y harus jomblo ya, harus sendiri. Berarti 3x-nya pindah ke ruas kanan. Jadi y sama dengan 5 dikurangi 3x. Kalau udah y-nya diketahui, kita substitusikan nilai Y ini yang 5 min 3X itu persamaan 2X plus 3Y sama dengan 1. Sehingga kita sudah substitusikan, hasilnya menjadi kita ketahui X-nya sama dengan 2. Ketika X-nya sama dengan 2, kita substitusikan X-nya ke dalam rumus 2. Ini aja nih. 3X plus Y sama dengan 5. Kita substitusikan 3X plus Y sama dengan 5. Kita ganti X-nya dengan 2. 3 kali 2 plus Y sama dengan 5, 6 plus Y sama dengan 5, Y sama dengan negatif 1. Jadi titik potong garis 2 garis ini adalah 2 dan negatif 1. Ning ditaruh ning anu ibu karo pulpene. Iya. Pane. Bakit pane mah ilang, Bu. Tira pane mak lalen no. Jadi untuk kedudukan 2 garis lurus itu hanya kedudukannya saja ya. Jadi dia itu diketahuinya tuh titiknya dan tegak lurus misalnya dengan garis apa gitu. Nah itu hanya kedudukannya saja, nanti dipelajarin lagi saja untuk kedudukannya. Kemudian untuk selanjutnya ini ada fungsi kuadrat dan fungsi ekspon, fungsi logaritma, dan fungsi trigonometri. Nanti kita selesaiin lagi di ini udah selesai ya tuh ya. Nanti tinggal pola barisan dan deret bilangan. Kita bahas lagi di pertemuan minggu depan aja ya untuk yang tadi. Nanti Ibu kasih soal lagi. Untuk itu 2 sampai 3 soal nanti dikerjakan lagi seperti biasa. Yang kemarin itu sudah dapat nilai, sudah masuk ke buku input Ibu. Yang belum berarti nilainya yang kemarin nilai tambahannya 0 ya. Kalau mau pada nilai tambahan lagi untuk nambah-nambah UAS, UTS gitu kan. Nah itu kan Ibu pasti nambah kayak kemarin aja. Untuk pelajaran semester 1 yang matematik yang pernah Ibu ampu, Ibu tambahin ke nilai UAS UTS gitu. Kalian kalau mau nanti Ibu kasih tugas dikerjakan, nanti dikumpulkan seperti biasa ya. Udah kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.